Sheryl Sandberg. Jadi pagi ini saya ingin cerita tentang seorang profesional wanita yang namanya itu sangat terkenal ya di seluruh lingkungan industri teknologi Silicon Valley. Namanya Sheryl Sandberg ya, dan salah satu memang bukan satu-satunya ya yang membuat namanya itu sangat terkenal, yaitu kemampuannya dalam membangun tim kepemimpinan di Meta milik Mark Zuckerberg sehingga bernilai 117 miliar US dollar. Dan uniknya wanita ini mampu mengidentifikasi para talenta yang akan menjadi pemimpin masa depan hanya dengan satu pertanyaan wawancara saja. Kemampuannya ini begitu efektif sehingga berhasil mengubah Facebook dari semula hanya diikuti oleh 220 juta pengguna menjadi lebih dari 3 miliar pengguna. Nah, inilah pertanyaan dan jawaban yang diperoleh ya, sehingga mampu mengungkap para legenda. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda dulu untuk flashback kembali ya ke masa sebelum Facebook ya. Sebelum ada yang mengetahui namanya, profesional wanita ini sebetulnya telah bekerja dan membantu Google serta berhasil meningkatkan pendapatan Google dari 85 juta US dollar menjadi 20 miliar US dollar hanya dalam waktu 7 tahun. Ketika Mark Zuckerberg mendengar kabar tentang hasil kerjanya, dia merasa yakin banget nih bahwa dia membutuhkan bantuan si profesional wanita ini. Karena ketika itu Facebook tuh belum menguntungkan. Nah, tahun 2008 Facebook tumbuh dengan sangat pesat tetapi merugi. Platform itu berhasil menggait jutaan pengguna tapi tidak memiliki jalur yang jelas untuk menuju ke penghasilan. Nah, maka itulah si Facebook membutuhkan seseorang yang dapat menghasilkan uang tanpa merusak pengalaman dan kenyamanan para penggunanya. Jadi misinya jelas ya, untuk mengubah koneksi sosial menjadi sustainable business atau bisnis yang berkelanjutan. Nah, pada kondisi itulah sang wanita yang bernama Sheryl Sandberg ini, yang merupakan profesional yang sedang saya ceritakan ini, muncul di sana. Dia adalah lulusan Harvard dan sempat menjadi wakil presiden penjualan online global di Google. Tahun 2008 hampir semua perusahaan teknologi menginginkannya, tapi Facebook yang menang dan Sheryl Sandberg ini berhasil mengubah Facebook, perusahaan startup yang merugi, menjadi raksasa teknologi senilai 2 triliun US dollar. Can you imagine that? Luar biasa ya. Namun kekuatan supernya yang sesungguhnya itu bukanlah di bidang strategi atau operasi. Kemampuan terbaiknya itu adalah di bidang perekrutan. Disinilah dia berhasil menemukan para legenda masa depan sebelum ada orang lain yang melihat potensi mereka. Dan ajaibnya, dia melakukannya dengan hanya satu pertanyaan. Nah, agar dapat kita pelajari dan kita adopsi kemampuannya ya, saya akan sampaikan nih beberapa contoh pertanyaannya ya. Contoh pertanyaan pertama gini. Jika Anda berada di posisi saya, maka apa yang akan Anda fokuskan? Nah, ini pertanyaan ini mampu mendeteksi jawaban-jawaban. Bahkan mampu mengetahui jawaban yang sudah dilatih serta resume yang sudah dipoles. Itu sih pertanyaan tadi. Selain itu pertanyaan ini juga mampu mengungkapkan apakah para kandidat itu benar-benar berpikir tentang kepemimpinan dan dampaknya. Itu ya contoh pertanyaan pertama. Nah, ini ada contoh pertanyaan yang kedua. Coba berikan saya contoh yang spesifik tentang bagaimana cara Anda menghadapi kegagalan dalam proyek-proyek sebelumnya. Ini pertanyaan ini membantu Sheryl Sandberg memahami bagaimana seseorang dalam menghadapi tantangan dan kegagalan, serta bagaimana mereka belajar dari pengalaman itu. Mari kita perhatikan. Pertanyaan ini mengungkapkan kemampuan si kandidat dalam menghadapi tantangan, serta membantu mengungkapkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan kegagalan. Selain itu, pertanyaan ini juga membantu mengungkapkan kemampuan seorang kandidat dalam belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kemampuannya. Menarik ya? Nah, sekarang saya kasih contoh pertanyaan yang ketiga nih. Coba jawab dengan contoh spesifik. Saat menjawab pertanyaan ini, pastikan ya Anda memberikan contoh spesifik tentang bagaimana cara Anda dalam menghadapi kegagalan. Dan apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Atau pertanyaannya bisa diganti gini. Tunjukkanlah kemampuan Anda dalam belajar dari pengalaman untuk meningkatkan diri.
Inilah yang membuat pertanyaan itu begitu hebat. Pertama, contoh pertanyaan ini menguji pemikiran strategis. Bisakah Anda memperbesar dan melihat seluruh papan catur? Kira-kira gitu. Hal ini membantu kita mengetahui apakah para kandidat itu memahami isu mana yang benar-benar penting. Selain itu, pertanyaan tadi juga berusaha mengungkap empati dan perspektifnya. Para kandidat yang hebat akan menunjukkan bahwa mereka dapat berpikir dari berbagai sudut. Apa yang membuat karyawan tetap termotivasi, apa yang benar-benar diinginkan oleh para users atau pengguna, dan bagaimana investor melihat masa depan perusahaan. Semua, ya, berbagai sudut bisa dijawab. Dan inilah pertanyaan yang mengungkap ambisi yang sebenarnya. Karena para kandidat yang hanya rata-rata itu akan memilih bermain aman kan dengan jawaban yang berasal dari buku teks yang umum kan. Sedangkan para kandidat yang excellent, yang sangat bagus, akan menunjukkan bahwa mereka telah berpikir mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh Facebook. Sehingga mereka datang dengan ide-ide yang dapat mengubah perusahaan. Ambil contoh ya. Waduh, ini panjang sekali nih. Oke, ada satu lagi nih, saya kasih tahu contoh nih, contoh. Chris Cox nih, dia tuh memulai karirnya sebagai insinyur perangkat lunak di Facebook. Namun tanggapannya mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Dia memahami bagaimana teknologi dapat menyatukan orang-orang. Pada saat ini dia menjadi product manager dan merancang produk yang digunakan oleh miliaran orang. Atau contoh lain nih yang direkrut nih, Lori Goller ya. Dulu pada saat dia di-interview, dia tuh menawarkan lebih dari sekedar hipotesis. Dia merinci visi Facebook untuk merekrut dan membina bakat-bakat terbaik. Nah, Sandberg melihat potensinya untuk memanggul peran sebagai wakil presiden SDM di Meta.